yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Kalau itu memang benar, silakan. Kalau diindikasikan ada pelanggaran hukum, dilaporkan saja pada lembaga penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan dilaporkan di lembaga di Republik Federasi Rusia. Sebagai kader baru, saya ingin melihat bagaimana sih senior-senior saya ini. Kenapa saya meminta kasus ini diusut dengan tuntas? Karena Bapak Hasto itu adalah sekjen dari Partai PDI Perjuangan, di mana beliau bisa dikatakan sebagai bapaknya banteng-banteng se-Indonesia. Jika Bapak kami melakukan hal tersebut, maka saya pun kecewa. Bukan hanya negara ini yang harus dibenahi, tetapi apa? Di dalam partai sendiri harus dibenahi. Senjata itu gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau nanti dipanggil untuk dimintai keterangan seperti apa Pak? Meminta keterangan Pak Jokowi? Ya diberi keterangan. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Nggak pernah ada. Ya, jangan menjadi framing jahat seperti itu. Nggak baik. Yang melakukan korupsi ya, bukan lagi indikasi Bang. Kalau Saiful kan orang PDIP, sudah terbukti gitu loh, ya kan? Kalian sendiri yang sudah melakukan korupsi, mengkhianati rakyat, ya kan? Mengkhianati Bung Karno, ya kan? Terus kenapa kalian menuduh Pak Jokowi terus? Seolah-olah Pak Jokowi ini hantu atau momok lah, yang tiap saat itu mempengaruhi jiwa, raga, dan hati kalian gitu loh. Ingat ya, Jokowi adalah orang yang tidak diinginkan oleh PDIP, tapi karena PDIP butuh mendompleng elektabilitas Jokowi untuk menaikkan suara, akhirnya ikut dengan partai lain mendukung Jokowi. PDIP sudah pernah menjual nama Megawati, dan hasilnya kita tahu semua gagal. Di Pilpres gagal, dan di Pileg suara PDIP anjlok. Katanya dokumennya itu kan dikasih ke Koni Rakundini, dibawa ke Rusia supaya disimpan kan. Lu tahu ternyata apa? Berdasarkan informasi intelijen yang gue dapat, itu isi dokumen papernya ya di dalamnya itu. Tahu nggak, tebak lu apa? Ternyata isinya cuma clippingan koran. Pantesan aja dia cuma get doang si Hasto. Kalau misalnya emang dia dari kemarin ya serius buat menyelesaikan permasalahan korupsi, dan kalau ada kasus-kasus besar, pasti dari kemarin itu dia ungkap. Kenapa baru sekarang? Setelah gue pikir-pikir, emang ternyata dia baru ngungkapin sekarang supaya dia nggak ditangkap, supaya nggak ditersangkakan, supaya mungkin dia ada bergain power lah dengan ngegertak begini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Di kesempatan kali ini saya ada berita yang sangat menarik ya, soal Hasto yang keluar-keluar akan membeberkan dan memiliki bukti terkait kasus korupsi para pejabat petinggi negara ya. Sebelumnya, Hasto mengungkapkan dia mempunyai berkas-berkas yang berisi dokumen penting terkait korupsi para pejabat ya, yang ia serahkan kepada Koni Rahakundini dan dibawa ke Rusia. Para tokoh politisi pun rame-rame menantang Hasto untuk membeberkan bukti tersebut. Bahkan kader junior dari PDIP pun sampai mengomentari hal tersebut. Sebenarnya ya, saya pun mendukung soal Hasto yang akan mengungkapkan kasus besar korupsi pada pejabat negara. Ya, karena negara kita akan semakin bersih dari para koruptor ya. Tapi mungkin Pak Hasto di sini cuma menggertak atau membual, dan kemungkinan itu dijadikan tameng untuk membela diri. Sialan memang ya. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Loh, ini bukan soal sebagai SRPD atau sebagai warga negara ya. Kalau menurut saya, kalau memang ada masalah hukum nggak apa-apa, dilaporkan saja ya. Kalau memang ada masalah hukum, saya kira kalau itu memang benar, silakan. Kalau diindikasikan ada pelanggaran hukum, dilaporkan saja pada lembaga penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan dilaporkan di lembaga di Republik Federasi Rusia. Yang bermasalah kan orang Indonesia, bukan orang Rusia, ya kan? Yang bermasalah kan namanya Bambang, namanya Ahmad, namanya Agus, namanya Sri, namanya Ningsi. Yang bermasalah kan, bukannya namanya Sergei, Vladimir, Anatoli, ya, Alexander. Kalau memangnya bermasalah Indonesia, laporkan ke aparat penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan dokumennya dibawa ke Republik Federasi Rusia. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Kalau kita bicara hukum ya. Karena kita bicara soal itu soal hukum. Jadi menurut saya nggak ada masalah, silakan laporkan saja. Kalau memang tidak ada kepercayaan ya tentu saja Pak Prabowo juga mengatakan jelas sekali soal korupsi. Ini berlaku untuk siapapun ya.
bagaimana kasus-kasus hukum tentunya harus diselesaikan secara hukum, dan ya, aparat hukum kita ya kepolisian, ya KPK, ya kejaksaan, kan begitu ya, ya kan? Ya itu. Tapi analisanya bukan gertak sambal semata ya Bang? Apa tuh? Karena bukan ini kayak gertak sambal doang nih, gue buktiin. Saya kurang tahu karena saya bukan seorang psikolog, saya tidak bisa membaca mimik mukanya Ibu Koni saat berbicara ini sebenarnya gertak sambal atau tidak. Atau blackmail gitu? Ya atau blackmail, ya blackmail. Ya kalau blackmail kan nggak bagus jadinya. Ada kasus, kalau kamu mengetahui ada kasus kejahatan. Ya. Siapa namanya? Anda ini? Nurul. Anda Nurul tahu ada kasus kejahatan. Terus ngomong ke orang-orang, aku tahu ada kasus kejahatan. Tapi nggak kamu laporkan, Anda juga terpidana. Anda ikut menutupi kasus kejahatan itu. Nah, disadari nggak tuh? Budiman Sujatmiko ngomong, aku tahu kok ada dia berbuat jahat. Terus gimana laporannya? Nanti aja, itu urusan gua, laporan. Nah, nggak bisa kayak gitu. Saya bisa dituduh terlibat dalam pengaburan, penutupan, pengelabuan, ya kan? Saya kira tidak perlu jadi seorang sarjana hukum untuk menyadari bahwa itu keliru, ya kan? Tidak perlu jadi seorang sarjana hukum untuk mengetahui itu keliru. Tidak perlu harus jadi sarjana hubungan untuk internasional untuk mengetahui bahwa kasus di Indonesia yang diselesaikan di Indonesia, bukan di negara lain. Berarti Pak Hasto keliru dan menutupi. Pak Hasto kelihatannya belum pernah ngomong ini ya. Kayak yang berbicara kan Pak Guntur Romli dan Bu Koni. Mungkin lebih ditanyakan. Kalau saya Pak Hasto pernah mengatakan itu, setahu saya Pak Hasto nggak mengatakan itu ya. Setahu saya. Yang mengatakan Bu Koni dan Mas Guntur Romli. Setahu saya ya. Tanyakan pada mereka saja ya. Apakah benar? Apakah hanya memakai nama Pak Hasto atau gimana? Kita nggak tahu. Saya juga bukan penyelidik, tapi selesaikan saja. Katanya dokumennya itu kan dikasih ke Koni Rahakundini dibawa ke Rusia supaya disimpan kan. Lu tahu ternyata apa? Berdasarkan informasi intelijen yang gue dapat, itu isi dokumen papernya ya di dalamnya itu. Tahu nggak, tebak lu apa? Ternyata isinya cuma clippingan koran. Pantesan aja dia cuma get doang si Hasto. Kalau misalnya emang dia dari kemarin ya serius buat menyelesaikan permasalahan korupsi dan kalau ada kasus-kasus besar, pasti dari kemarin itu dia ungkap. Kenapa baru sekarang? Setelah gue pikir-pikir emang ternyata dia baru ngungkapin sekarang supaya dia nggak ditangkap, supaya nggak ditersangkakan, supaya mungkin dia ada bergain power lah dengan ngegertak begini gitu. Ya wajar kalau petinggi negara pada ngomong, ya udah beberkan aja ya, karena memang ternyata isinya cuma clippingan koran, ya ngapain cuy. Gue pribadi sih berharap supaya ya semoga aja informasi intelijen ini salah. Soalnya kalau sampai informasi intelijen ini benar, ini Hasto makin kacau namanya, kasihan gue. Udah terduga ngumpetin hal masiku, udah nangis-nangis ho, gimik-gimik bawa kertas ke Koni Rahakundini bawa ke Rusia, bilang punya kasus besar segala macam, tersangkanya pengen melepaskan diri dari status tersangka. Ternyata cuma clipping koran, kan sedih juga, kesian juga. Senjata itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau nanti dipanggil untuk dimintai keterangan seperti apa Pak? Meminta keterangan Pak Jokowi? Ya diberi keterangan. Pak, kalau kemarin Pak Hasto sempat menyebut kalau ada pejabat negara yang menginginkan 3 periode sendiri, seperti apa Pak? Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Nggak pernah ada, ya. Jangan menjadi framing jahat seperti itu, nggak baik. Merugikan ya Pak ya, selama ini seperti apa Pak dengan adanya framing seperti itu? Biasa. Ditersangkakannya Sekjen PDIP Pak Hasto oleh KPK, bahkan penyidik KPK menyatakan keterlibatannya yang mendalam, persoalan merendam HP, menyembunyikan dan lain sebagainya si Harun Masiku. Menurut saya hal yang biasa ya. Ketika ditetapkan sebagai tersangka dengan keterlibatan yang seperti itu, maka taat hukumlah. Saya mendukung penegak hukum untuk mengusut semuanya hingga tuntas. Dan juga saya berharap kepada pimpinan KPK yang terbaru, kepolisian dan jajaran penegak hukum lainnya untuk mengusut kasus Bang Denny Siregar yang katanya diduga mendapatkan gratifikasi dari Telkomsel sebanyak 51 miliar atau berapapun itu nominalnya
Udah dari Januari, ini kasus mengambang menurut saya. Saya sebagai rakyat Indonesia ingin tahu juga siapa-siapa penjahat yang ada di negeri ini. Jika memang Bang Denny Siregar diduga menjadi tersangka dan penerima gratifikasi dari Telkomsel, maka usutlah tuntas Pak. Jangan nanti tiba-tiba hilang lalu 5 tahun melenting lagi kayak kasus Sekjen PDIP ini Pak. Ya jangan nunggu momen Pak, silakan diusut. Saya mendukung Bang Denny Siregar ini diusut dengan benar kasusnya sehingga kita tahu siapa bandit, siapa bukan bandit begitu. Hari ini saya akan menceritakan kronologi sebenarnya dari Harun Masiku. Mungkin video ini sedikit panjang karena saya akan menjelaskan kenapa saya bersuara ya buat para kalian yang bilang saya ini adalah pengkhianat di dalam tubuh partai. Mungkin yang saya lakukan ini adalah mewakili suara dari kader-kader yang mungkin pada saat itu merasa terjolimi. Pada 2019 di Sumatera Selatan salah satu dapil terjadilah pemilihan legislatif pada saat itu. Lalu pemenang suara terbanyak jatuh kepada Nazarudin Kemas. Sehingga suara-suara yang lain itu dianggaplah PAW, pergantian antar waktu menunggu antrian. Diambil dari suara terbanyak jika yang terpilih mengalami kematian, mengalami sakit keras, ataupun penahanan KPK dan kasus-kasus hukum lainnya. DPR RI terpilihnya itu Pak Nazarudin Kemas meninggal dunia. Otomatis sesuai prosedur yang PAW adalah suara yang nomor 2 terbanyak setelah yang terpilih. Harun Masiku adalah jajaran daripada anggota legislatif yang bertarung dengan mereka. Harun Masiku ini di urutan suara ke-6 terbanyak. Artinya dia ini kalah telak. Ya kan? Lalu upaya-upaya penyundulan yang diduga dilakukan oleh si Harun Masiku dan kata penyidik KPK itu dibantu oleh Bapak Sekjen PDI Perjuangan untuk menyundul suara dari si wanita ini, suara terbanyak nomor 2. Kita tahu sendiri dalam kontestasi politik tidak ada yang tidak dikerahkan. Jiwa, raga, materi semua kita perjuangkan. Jangan munafik, setiap yang berkontestasi politik pasti ingin menjadi pemenang atau pejabat. Begitu pula dengan saya. Kenapa saya meminta kasus ini diusut dengan tuntas? Karena Bapak Hasto itu adalah sekjen dari Partai PDI Perjuangan, di mana beliau bisa dikatakan sebagai bapaknya banteng-banteng se-Indonesia. Jika bapak kami melakukan hal tersebut, maka saya pun kecewa. Bukan hanya negara ini yang harus dibenahi, tetapi apa? Di dalam partai sendiri harus dibenahi. Posisi-posisi strategis itu jangan sampai menggorok, jangan sampai menyundul atau merugikan sesama kader. Itu yang saya maksud. Kalau memang tidak terbukti, bagus, artinya top untuk Bapak Sekjen. Tapi kalau memang beliau seperti yang dikatakan oleh penyidik KPK, suap-menyuap untuk menyundul suara yang seharusnya duduk demi si Harun Masiku, si suara terendah. Ya saya sebagai kader juga pasti kecewa. Kalau ada vote kandidat Sekjen lainnya, pasti saya tidak vote lagi Bapak saya ini, Pak Hasto ya. Besok-besok kalau itu terjadi dengan kader-kader lain atau saya, yang memang terparkir sebagai antrian PAW ya. Jadi untuk di kasus ini, saya tidak membela Harun Masiku. Saya di kasus ini hanya menjadi pemerhati dan melihat. Sebagai kader baru, saya ingin melihat bagaimana sih senior-senior saya ini. Kenapa tidak dibicarakan di dalam saja? Kau pikir gampang ketemu sekjen, ha? Tidak. Bukan kau enak-enak kenal sama beliau minta ketemu, kau ketemu, salah.